Halo guys, balik lagi bareng Kang Nino di Pusaka Indonesia Channel. Oke guys, pagi ini kita ceritanya mau. Nah ini sekarang saya jelaskan dulu ya. Kita sekarang lagi ada di hutan Trite. Nah ini kita lagi mau acara, mengikuti acara bersama Dinas Purbakala dan itu komunitas pecinta sejarah Kota Nganjuk atau Kota Sejuk untuk melakukan penghijauan di kawasan situs hutan Trite. Nah ini kenapa kita lakukan penghijauan, karena untuk menjaga sumber-sumber dan mata air yang ada agar tetap bisa difungsikan ketika musim kemarau. Jadi pentingnya untuk merawat lingkungan kita, untuk menghijaukan kembali situs-situs yang ada di sekitar kita itu juga sangat berpengaruh untuk lingkungan agar menjadi lingkungan yang sehat, agar udaranya bersih sebagai filtrasi udara dan juga menjaga ekosistem atau kelestarian alamnya. Oke guys, terima kasih. Simak terus perjalanannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Syahdu. Nah oke guys, kita udah nyampe di lokasi ya. Ini sekarang kita lihat sudah ada beberapa aparatur yang sudah standby di area untuk melakukan penghijauan juga, dan ada beberapa anggota dari Kota Sejuk atau komunitas pecinta sejarah Nganjuk yang sudah stay di lokasi. Saya terlambat guys, kita nyusul sih nanti ya, nunggu acaranya. Nanti kalau udah selesai acara baru kita langsung ikut menanam pohonnya. Oke, syahdu, lanjut, simak terus. Nah oke guys, kita sekarang sedang bersama Pak Sukadi. Kebetulan beliau juga salah satu penggalang tim Kota Sejuk juga ya Pak. Dan kebetulan beliau juga aktif di channelnya Nganjuk TV. Nah ini saya akan meminta sedikit pendapat tentang beliau, tentang apa sih dan kenapa sih kok acara ini diselenggarakan. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Acara ini dilaksanakan bertepatan dengan Hari Pers Nasional, jadi bekerja sama antara PWI Nganjuk dengan komunitas sejarah komunitas pecinta sejarah Nganjuk Kota Sejuk dengan Perum Perhutani KPH Nganjuk. Nah, di sini kami sengaja untuk menyelenggarakan di sepanjang jalan menuju Tritik. Di sini kanan kiri sangat cocok sekali untuk ditanami tanaman keras. Kami juga tidak hanya tanaman keras tapi juga tanaman buah. Karena apa? Kami juga menghasilkan oksigen yang cukup banyak, karena kondisi memang berkualitas bagus untuk menghasilkan oksigen, dan kita juga memperhatikan satwa yang lain. Maka kami tanami dengan tanaman buah. Selain itu, kami juga memperhatikan tentang sumber mata air, karena banyak di lokasi ini sumber mata airnya mati. Jadi Kota Sejuk itu sebenarnya tidak hanya bergerak di dalam penyelamatan situs dan budaya, termasuk kerisnya jenengan. Ya, itu luar biasa mas. Banyak yang berkomentar tentang keris-kerisnya jenengan dan berbagai hal. Tapi situs yang kami jelajahi selama ini tanpa ditopang, tanpa ditunjang, dengan kondisi lingkungan yang baik, itu akan menjadi cepat rusak. Begitu mas Niko sebentar. Terima kasih Pak. Nah ini guys, ternyata memang betul. Jadi situs itu, bentuk penyelamatan situs atau juga budaya itu tidak hanya sekedar menemukan, mendokumentasi, dan
merenovasinya, tapi juga perlu menjaganya. Salah satu contoh adalah menanam ekosistem atau membangun ekosistem yang ada di sekelilingnya agar menjadi sebuah ekosistem yang aktif. Di saat ekosistem itu aktif akan terjadi sebuah sirkulasi atau bisa dibilang itu simbiosis antara makhluk, alam, dan saling melengkapi, termasuk juga manusia yang akan menikmati hasil-hasil dari usaha itu. Jadi oke, kita lanjut mengeksplor ya. Amin, amin. Lanjut. Nah guys, kita dapat rezeki ya. Nggak sengaja waktu saya nongkrong di bawah ini tadi, tahu-tahu ada batu. Ini jenis batunya kalsedon ya. Saya masih penasaran, kok bisa ada kalsedon di daerah seperti ini ya. Ini unik sekali batunya ya, ada motifnya. Nah, bisa dilihat. Ini kalau dipakai akik motifnya junjung derajat. Oke, kita simpan sebagai cenderamata kenang-kenangan dari tempat ini ya. Terima kasih. Pada kesempatan ini kita baru saja selesai melaksanakan penanaman pohon dengan komunitas Kota Sejuk, komunitas Cinta Sejarah Nganjuk. Kita melaksanakan kegiatan ini yang mana merupakan agenda daripada komunitas Kota Sejuk, dan kita rangkaikan dengan Hari Pers Nasional. Jadi dengan bekerja sama dengan Perhutani, kemudian bekerja sama dengan Hari Pers Nasional, kita menyelenggarakan kegiatan itu tepat pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 yang kebetulan juga tepat dengan hari kelahiran saya. Jadi pada kesempatan ini saya juga menyampaikan bagaimana saya bisa bergabung dengan komunitas Kota Sejuk. Yang pertama adalah karena saya merasa bahwa saya bagian daripada masyarakat Nganjuk. Karena bagian dari masyarakat Nganjuk, saya harus berbuat. Berbuat apa? Berbuat yang bermanfaat. Kebetulan teman-teman dari Kota Sejuk ini berinteraksi dengan kami, sehingga kami didaulat menjadi pembina daripada Kota Sejuk Nganjuk itu. Yang mana kegiatan itu meliputi kegiatan sejarah yang ada di Nganjuk, kemudian kegiatan-kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan, kemudian yang bermanfaat terhadap lingkungan, kemudian menumbuh kembangkan cagar pepohonan yang ada di sini. Jadi tema hari ini sedekah oksigen. Maksudnya bagaimana Pak dari tema itu Pak? Jadi sedekah oksigen adalah salah satunya kita melakukan penanaman, kemudian untuk dilanjutkan lagi dengan teman-teman yang lain. Dan sedekah oksigen itu adalah salah satu yang bagian daripada yang kami sedekahkan terhadap bumi. Jadi di samping itu juga kita biasanya ada pelepasan burung, tapi namun nanti mungkin agenda di kemudian hari. Harapan ke depan nantinya sebenarnya. Harapan ke depan, juga saya mengaturkan mohon pamit juga pada kesempatan ini, mungkin ini kali terakhir saya bergabung dengan komunitas pencinta sejarah Nganjuk, karena saya mendapat SK penempatan tugas baru di Kalimantan Selatan sebagai asisten perdata dan tata usaha negara di Jati Kalsel. Jadi harapan saya semua ini dapat berjalan dengan baik, kemudian semua tetap semangat, dan Kota Sejuk itu diharapkan oleh masyarakat, sehingga meskipun saya tidak ada di Nganjuk, tidak bisa bergabung di Nganjuk, tapi silaturahmi tetap berjalan dengan baik. Kemudian program-program yang ada bisa kita laksanakan dengan baik ke depannya, dan komunitas ini juga tetap menjaga silaturahmi dengan teman-teman media, teman-teman perhutani, dan unsur-unsur kemasyarakatan yang ada di Kota Nganjuk, sehingga Kota Nganjuk ini bisa kembali hijau, bisa kembali hidupnya dengan baik, dan masyarakat sejahtera. Jadi keris yang saya pegang sekarang ini adalah keris berdapur Kalamunyang.
Kalau munyeng sendiri itu berincian ada gandek, pecetan, sogokan 1 sampai atas, dan memiliki tungkaan di bagian belakang. Nah, pusaka ini sedang saya pegang sekarang ini diestimasikan atau diperkirakan tangguh pembuatannya era Majapahit. Jadi fungsi atau tujuan dibuat pusaka ini, kalau dari segi filosofinya itu kala itu adalah waktu, munyeng itu berputar. Jadi pusaka ini memang ditujukan atau filosofinya agar melindungi pemiliknya dari tujuan-tujuan atau tindakan-tindakan jahat yang direncanakan menyerangnya. Jadi misalkan ada orang yang berencana jahat, entah itu jahat dari segi fisik atau spiritual, orang yang akan menyerang itu merasa kebingungan. Jadi merasa kebingungan yang sangat hebat sampai mereka tidak sadar rencananya telah gagal dan diketahui. Jadi makna atau filosofis dari kris ini itu sebetulnya kembali lagi ke antisipasi. Jadi menjaga, menggagalkan setiap rencana kejahatan yang ditujukan ke pemilik. Itu dulu empu siapa Mas yang? Nah, kalau empunya kita sendiri tidak berani menyebutkan karena empu itu kan kalau menyebut empu kan harus didasari dengan catatan atau literasi yang ditinggalkan ya Mas ya. Tapi kalau dari ciri-cirinya, kalau dari lipatan besi itu beberapa artikel yang sempat diulas, ciri-ciri besinya adalah besi empu supo. Bisa mungkin ke Raden Sedayu juga, karena uletan besinya itu seperti tanah liat, jadi ngelempung atau bisa juga dibilang lencong. Besinya agak-agak kehijauan, hitam kehijauan. Yang memperkuat bahwa keris ini karakteristik dari era Majapahit apa? Jadi dari pasikutan keris atau gestur keris. Jadi ketika kita bilang pasikutan atau gestur itu sudah ada beberapa catatan literasi yang menyatakan bahwa keris buatan Majapahit itu kebanyakan dibuat dengan kecil, ramping, tapi kesannya itu prigel. Prigel atau ibarat manusia itu terengginas cekatan. Jadi memang karena pusaka di era Majapahit itu tidak dibuat untuk peperangan, jadi gesturnya dibuat kecil, memang untuk ageman, sengkelitan atau pusaka. Jadi kembali lagi beberapa literasi atau catatan yang pernah saya baca itu memang menyampaikan bahwa keris Majapahit itu memang diambil untuk dari segi spiritual atau tuahnya. Jadi memang dari ansarnya. Mas, itu penampilan keris itu ada seperti berkarat atau apa? Ini diwarangin. Jadi proses yang disebut mewarangi itu adalah melindungi bila dari karat. Jadi sebelum keris ini seperti ini dulu memang kondisinya sangat memprihatinkan ya. Lantas keris ini dirawat, dibersihkan dari karat dan diwarangi untuk menghentikan proses terjadinya karat atau oksidasi. Itu ada gripis-gripis itu bisa dijelaskan itu kenapa? Jadi memang dulu mungkin kesalahan di penyimpannya terdahulu. Tapi ini juga membuktikan bahwa keris ini adalah sebuah keris yang sangat tangguh karena bisa melawan waktu. Dia bisa melawan korosi yang memakan dia sehingga masih tersisa untuk dinikmati dan untuk disimpan oleh anak turun atau cucunya. Termasuk kita sekarang bisa menikmati keris ini. Mas, kalau boleh tahu keris itu dulu didapat dari mana, dengan cara bagaimana? Jadi keris ini dulu didapatkan, memang ini bukan di mahar ya dulu, memang ini pusaka dihibahkan dari orang, kalau tidak salah dari daerah sini loh Mas. Mana daerah di Bajulan, yang sebelum Bajulan itu Langkat ke kiri itu loh Pak, Bermunang, Desa Bermunang. Jadi ada memang salah satu orang yang datang itu membawa kalau nggak salah 4 pusaka. Jadi yang 3 itu dimaharkan dan yang 1 ini dibahkan. Tapi ya karena memang saya rasa orangnya memang butuh untuk memberi nafkah keluarganya, ya saya beri seikhlas saya. Karena memang pusaka itu sebaiknya memang dari dulu nenek moyang kita sudah mengajarkan untuk pusaka itu jika dibikin itu untuk mengesahkannya itu dengan cara pemaharan atau perkawinan. Jadi pusaka ini ibarat wanita.
jika kita menginginkan pusaka dari, misalkan saya menginginkan pusaka dari Bapak, sebaiknya saya akan melakukan sebuah proses negosiasi untuk mengesahkan. Jadi agar pusaka ini sah menjadi milik saya, itu ada kesepakatan yang harus disepakati, entah itu bertukar barang, tanah, bahkan binatang peternakan zaman dahulu. Tapi ketika zaman sekarang sudah dipermudah alat tukarnya dengan menggunakan uang. Jadi untuk mencapai ke sebuah kesepakatan agar pusaka ini sah dan menjadi pusaka yang baik untuk kita, jadi maka dari itu diciptakan ya tadi yang disebut barter atau pemaharan. Cerita Kita bahas dari segi ergonometrinya, memang keris ini adalah sebuah benda yang diciptakan memang untuk pisau ya, untuk alat tikam. Tapi nenek moyang kita, jika kita berbicara tentang ini hanya sebuah alat tikam, kenapa dibuat dengan filosofi yang sangat tinggi, dibuat rincian-rincian yang mengandung makna sangat mendalam, dan mengapa proses pembuatannya dibuat dengan proses yang sangat-sangat spiritual. Jadi tidak mungkin nenek moyang kita menciptakan keris misalkan ini hanya untuk sekedar benda yang untuk menikam, tapi lebih ke pusaka. Jadi bukan pergeseran dari di dasar dibuatnya ini ya Mas, tapi saya lebih berpikir ini adalah perkembangan dari sebuah karya seni. Jadi yang dulunya hanya untuk benda tikam, ketika kita padukan atau nenek moyang kita padukan semua itu dengan sebuah nilai-nilai spiritual yang dimiliki oleh bangsa kita, maka terjadilah istilahnya perkawinan antara bendawi dan non bendawinya. Jadi perkawinan nilai spiritual antara besi dan keris, sehingga jadilah pusaka yang sampai sekarang kita lihat. Jadi saya rasa seperti itu.